Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wali MSI, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta jajarannya. Yang terhormat para staf Dewan Guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Dan seluruh teman-teman SMA 6 Kota Bekasi yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dimas Ardiansyah dari kelas 11A. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul hal-hal yang bisa mengangkat derajat. Derajat merupakan tingkatan maupun kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban berasasi. Ada 4 hal yang dapat mengangkat derajat. Yang keempatnya ini saling memiliki keterkaitan. Pertama adalah ilmu. Hal ini menjadi sangat penting sekali karena memang Allah cinta kepada orang-orang yang mencari ilmu. Khususnya adalah ilmu agama. Tidak semua orang tua mengerti ilmu agama. Maka bila anak dididik dengan ilmu agama, maka anak mampu menaikkan derajat orang tua. Maka dahulukan anak dididik dengan agama. Setelah itu silakan belajar ilmu yang lain. Yang kedua adalah adab. Seseorang yang memiliki adab menurut Kiai Zamzami adalah termasuk sebaik-baik manusia. Orang dengan akhlak atau adab yang baik juga lebih diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad menyebut nama Uwais Al-Qarni, sosok yang disebut Nabi Makbul, doanya karena berakhlak baik pada orang tua khususnya ibunya. Yang ketiga adalah jujur. Sifat ini akan mengangkat derajat seseorang karena kejujuran akan membimbing kepada kebaikan. Rasulullah dalam hadisnya menegaskan bahwa kebaikan akan membimbing seseorang jalan menuju surga. Dan yang terakhir adalah amanah. Yang dengan sifat ini seseorang akan mampu menjaga baik segala apa yang dititipkan kepadanya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari kultum pagi hari ini adalah bukan harta yang akan mengangkat derajat seseorang, namun 4 hal ini yang kemudian dipegang teguh akan mampu memposisikan seseorang melebihi derajat dari orang lain. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning all. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la istajab laha. Yang kami hormati pimpinan SMA 6 Kota Bekasi Bapak Waluyo NSI, yang kami hormati Dewan Penasehat SMA 6 Kota Bekasi, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, Ketua Jurusan, Staf Wakasek, Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Guru, Staf Tata Usaha, dan yang paling kami cintai adalah peserta didik SMA 6 Kota Bekasi. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita tepatnya di bulan Agustus, ya, tahun 2023 tanggal 7, dan insya Allah minggu depan kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW. Ucapan terima kasih kepada petugas upacara yang telah menyiapkan upacara ini agar berjalan dengan lancar. Oke. Dan terima kasih juga kepada anak-anak yang tertib. Bagi yang belum tertib, mungkin Ananda bisa introspeksi diri. Hari ini kita akan berbicara tentang tujuan dari T5. Oke, goalnya dari P5 itu dalam SKL-nya, oke, kurikulum merdeka, ada 3 yang harus Ananda ketahui. Yang pertama, sikap kompeten. Yang kedua, berkarakter. Yang ketiga, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Let's see, check it out. Mari kita lihat. Sikap kompeten. Sikapnya itu coba teman-teman. Begitu sekolah mengatakan proyek ditambah seminggu, Anda menunjukkan sikap langsung lemas. Di mana nilai juangnya? Ayo kita berkutak-atik di timeline gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena memang kita belajar di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, berkarakter. You can show your attitude here. Ya, kita bisa lihat, tunjukkan attitude kita, perilaku kita, manner kita. Ya, enggak terserah kamu mau pacar gimana kayak. Tapi when your teacher say something, when your friend say something, ya, you have to hear that. Ya, harus dengarkan, hear that, gitu. Perhatikan itu, gitu loh. Oke, ketika pembina mengatakan Pancasila, apakah pantas karakter kamu mengolok-olok Pancasila? Di mana karakternya? Teman-teman ingat. Kalau kamu bayangkan orang-orang yang susah bicara, orang-orang yang tidak bisa mengekspresikan kemauannya atau ekspresi apa yang harus dia tunjukkan, karena dia tidak diciptakan oleh Sang Pencipta, Sang Allah, itu tidak bisa berbicara gitu. Maka paling tidak kamu yang bisa berbicara, bersyukur dengan tidak mengatakan hal-hal yang buruk dari mulut kita. Paling tidak itu bentuk kita mensyukuri bahwa Allah memberikan kepercayaan kepada kita, kita bisa berbicara. Kalau kita merujuk ke orang lain yang kanker mulut, yang bisu, yang tidak diberikan kesempatan berbicara, apakah pantas kita yang diberi berbicara bisa berbicara untuk melakukan hal-hal yang tidak tepat, yang kurang benar?
Di mana rasa syukurnya? Di mana perilaku kita mengimani nilai-nilai Pancasila, menaati nilai-nilai Pancasila? Paling tidak. Terus yang kedua, kalau kita tidak mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, paling tidak kita berbicara yang baik buat orang lain. Itu bukti kita bersyukur, itu bukti kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila nomor 1. Gitu. Paling tidak begitu, nggak usah celoteh-celoteh. Oke, bagaimana kamu menghargai diri kamu? Kalau kata seorang ahli, orang itu dilihat dari orang lain menghargai kita, bagaimana kita menghargai diri kita. Bagaimana orang lain bisa menghargai kita sementara kita tidak menghargai orang lain. Itu bukti karakter ketika dibacakan Pancasila. Not only today ya, tidak hanya hari ini, selalu begitu diolok-olok. Sementara di ikrannya kamu mengatakan bahwa kamu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap janji akan ada tagihan, setiap janji akan ada pertanggungjawaban. Hal kecil setiap Senin kamu lakukan, tapi bisa menjadi hal-hal kecil itu menjadi hal yang besar yang diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat, yaumil hisab. Itu teman-teman. Jadi ingat, kelas 12 itu sudah 6 proyek P5, tapi masih berlaku. Tidak ada karakter bertanggung jawab di sana. Hanya diserahkan kepada teman-temannya tertentu. Tidak semua. Saya tidak mengatakan generalisasi, tapi masih ada siswa atau pelajar yang masih memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain, dan orang lain sebagai, dan kamu yang diberi tanggung jawab mau aja dikerjain orang lain. Oke, kamu tidak akan bisa memberikan pelajaran buat temannya. Kalau kamu berani, Bapak tuliskan dia tidak bekerja sama sekali. Enggak solidaritas. Solidaritas itu dalam kebaikan, bukan solidaritas itu dalam keburukan. Enggak ada. Katakan yang benar, benar, katakan yang salah. Jangan takut dibilang sok pintar. Jangan takut dibilang cari muka. Ya. Kalau memang niat kamu cari muka, ya itu akan lambat launnya akan terbuka. Tapi kalau niat kamu baik, Allah yang nanti akan menunjukkan bahwa sikap kamu itu benar. Gak usah bilang, biarin gua dicuekin, gak jadi masalah, karena lambat launnya waktu akan menjawab. Bagi yang kelas 11, gak usah diteriakin, ini kelas 12 nih, khususnya 12G. Cowoknya tadi diteriakin, mana laki-lakinya, enggak berbaris. Di mana karakternya? Udah 6 loh. Profil pelajar Pancasila, proyek penguatan pelajar Pancasila. Paling tidak satu aja muncul, yaitu kamu taat pada Sang Pencipta, taat pada Sang Guru, taat pada pemimpin. Itu paling tidak satu itu. Kalau satu itu, ketika orang taat pada Sang Pencipta, maka dia tidak pernah melakukan hal-hal. Ketika dia ingin melakukan hal buruk, maka Sang Pencipta langsung memberikan respon bahwa dia terkontrol untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Nih, kelas 11. Udah berapa proyek yang melakukan? 4 proyek. Ya kan? Karakternya enggak. Malah Pancasila di apa ya? Iya, you can see that, kamu melihatlah bagaimana teman-teman kamu melakukan itu. Paling tidak kata saya, kalau kita tidak mampu memberikan kebaikan orang lain, paling tidak gunakan seluruh tubuh kita ini untuk bersyukur kepada Allah, tidak melakukan kejelekan. Kelas 10, khusus kelas 10, saya heran. Barisan kamu khususnya yang di ujung sana mesti diteriakin harus turun ke bawah. Padahal sebelum 645
informasi dari SMA 6 sudah dikatakan kamu dihimbau untuk datang ke lapangan untuk melakukan upacara khusus yang beragama Islam untuk melakukan tausiah atau kajian mendengarkan. Itu sikap di mana nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esanya. Tapi kalau kamu melihat bagaimana orang ingin dapat berbicara, bagaimana orang bisa berlari, berjuang, punya tubuh yang tidak sempurna, tapi dia ingin berusaha untuk berjuang, maka kamu yang punya tubuh yang sempurna bisa lebih dari mereka. Itu. Jadi teman-teman, ayolah. 3 ini harus tertanam di dalam P5. Sikap kompeten. Yang kedua, berkarakter. Yang ketiga, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3 itu tanamkan. Paling tidak 1, bahwa kamu taat dan bersyukur pada Sang Pencipta karena kamu diberi yang sempurna dalam bentuk tubuh, dalam bentuk segala hal. Dari segala rizki, dari segalanya kamu sempurna, masih punya kedua orang tua. Makanya belajarlah dari sekitar, jangan belajar melihat yang tinggi, tapi belajarlah melihat yang rendah. Karena sesungguhnya kalau kamu terlalu tinggi melihatnya, maka semua orang juga akan kamu pandang tidak ada apa-apanya. Karena kamu yang paling hebat, kamu yang bisa mengendalikan, tidak. Ya, karena semua orang punya potensi masing-masing. Karena orang itu semua punya potensi masing-masing dan semua orang punya tabiat atau tekad masing-masing dan punya standar masing-masing untuk mengeksplor kemampuannya. Kamu belum mari eksplor kemampuan kamu. Semua orang punya kelebihan. Ya, ingat sekarang kita berada di sini, oke, untuk mencari ilmu untuk menggapai cita-cita di masa depan. Itu saja. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa menjadi kelak di masa depan Anda praktekkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya. Raju damai, ragam suku agama.